harusnya polisi-polisi atau ada yang bilang kita fitnah itu hadir, khususnya dari Polsek Talun yang ada olah TKP pada tahun 2016 lalu. Dan sekarang kita kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal, orang yang pernah dijerat pidana bahkan sudah menjadi terpidana dan menjalani hukuman saat ini berupaya untuk memulihkan namanya dengan mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan hari ini agendanya adalah menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan, menguatkan bahwa seorang Saka Tatal ini tidak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam dan memulihkan namanya untuk bisa beraktivitas seperti biasa sehari-hari dan terhilang dari stigma terpidana kasus pembunuhan, begitu kira-kira. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti juga akan ada jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari sana. Kita kembali lagi nih dengan Heri Firmansyah. Mas Heri masih bersama kami. Kita gonta-ganti topik dulu nih, Mas Heri, karena ada dua topik yang aman, cukup menarik perhatian publik saat ini. Selain tadi kita bicara soal terduga teroris di Batu, dan saat ini kita kembali ke sidang lanjutan PK Saka Tatal yang menghadirkan ahli. Tadi terakhir kita juga sempat bahas soal harapan kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin ya. Tadi kita sempat berbincang juga yang menghadirkan 5 anggota polisi untuk bisa berbicara fakta terkait olah tempat kejadian perkara yang sempat dilakukan pada tahun 2016 yang silam. Nah ini tadi juga Ibu Titin mengatakan yang menarik begini, saya yakin katanya LP Laka Lantas ini dikantongi oleh mereka. Artinya ya memang upaya untuk membebaskan Saka Tatal dari tuduhan apapun gitu ya, tudingan apapun ya memang LP Laka Lantas ini yang sudah diubah akhirnya menjadi kasus pembunuhan. Sejauh ini Mas Heri yakin bahwa LP itu sebenarnya ada? Nah, itu mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Tapi begini, bahwa revisi, nah ini kan yang mau kita lihat kayaknya sepertinya dugaannya adalah revisi dari kecelakaan tunggal menjadi pembunuhan di tingkat Polres yang berbeda, begitu kan? Mana yang benar? Nah ini yang kemudian menurut saya harusnya difokuskan di sana. Apakah data yang diperoleh di Polres pertama itu berupa apa dan apa isinya, dan juga kemudian apa yang direvisi dari tindakan penyidik di level sebelumnya tadi, yang pertama tadi. Sehingga kita bisa melihat ada disparitas pandangan, sehingga ketika mengambil keputusan untuk ini ditinggalkan dan ini yang dilanjutkan, itu ada pertanggungjawabannya secara hukum. Siapa yang asal-asalan melakukan proses tadi, gitu ya. Kita tidak kemudian langsung menyatakan si A atau si B. Tapi kalau kita melihat ini sebagai asumtif, dugaan, maka kita akan membandingkan dan akan menemukan kejanggalan-kejanggalannya terlebih dahulu. Baru kita clear itu. Berarti memang ini bukan terjadi kecelakaan atau ini memang terjadi pembunuhan atau sebaliknya. Nah, tapi kalau berdebatnya hanya masalah dia mengantongi, selama itu belum pernah ditunjukkan, apakah Mas Radi juga yakin ketika nanti ditunjukkan itu masih orisinil itu di tahun yang sama? Karena jadi rentang waktu ini dengan segala keterbatasan akses informasi, tentunya kita hanya bisa melihat dari luar semata nih kan. Kita nggak bisa masuk terlalu dalam karena ada batas tadi. Nah, ini yang bisa menjawab tadi kan sebenarnya adalah keterbukaan. Mengapa kuasa hukum selalu mengarahkan ke poin itu kalau secara garis besar, keterbukaan, mana yang benar, mana yang salah, sehingga adapun nanti jawaban dari mereka akan dicarikan lagi nih pastinya hal-hal lain yang sekiranya tetap bisa meyakinkan bahwa keyakinan mereka ini adalah kecelakaan. Tapi narasi atau langgamnya menariknya adalah sama menurut saya. Dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, kalau kita nggak salah ada keterangan saksi waktu itu yang pernah bekerja selama 1 minggu, kemudian dia pergi ke Cirebon dan berhenti di bawah flyover kalau nggak salah. Sempat di-spill tipis-tipis lah. Dikatakan bahwa saya melihat kerumunan orang dan kalau nggak salah ada kata itu kecelakaan. Jadi narasi ini dari awal sudah dimention nih
Kalau kita Bahkan notice pada lagi sidang ulang, pra-peradilan ya. ya, kalau kita notice lagi ulang sekarang, ini baru saya temukan setelah membaca hal-hal tadi ya, juga sekarang narasinya lebih dipertegas lagi. Memang PK Sakatatal ini mengarahnya menggugat bukan pembunuhan lagi, tapi kecelakaan. Tapi opening di kasus Peggy Setiawan sampai sekarang, Narasinya berlanjut. dengan kuasa hukum yang berbeda, sama. Ya. Nah, ini yang menurut saya perlu jadi perhatian juga. Apakah ini kemudian, sehingga tadi mohon maaf saya tambahkan sedikit. Ya. Ada kuasa hukum dari yang sebelumnya yang juga menjadi saksi di perkara ini. Ya. Oke. Itu clean and clear ya untuk melihat fakta-fakta itu. Baik. Nah, tinggal bagaimana apakah itu kemudian akan kembali kepada keyakinan hakim sekali lagi. Apakah hakim melihat ini sebagai hal yang terpisah Oke. atau sama. Sehingga di PK ini juga soal menyoal Peggy Setiawan nih. Oke. Peggy Setiawan tidak jadi tersangka lagi menurut versi mereka, sehingga DPO-nya nggak ada, berarti perbuatan pidananya nggak ada. Maka Sakatatal yang diduga pun untuk melakukan tindak pidana menjadi harusnya bukan orang yang bertanggung jawab dalam tindak pidana ini, karena memang tidak ada perbuatan pidananya. Oke. Nanti kita akan sambung lagi perbincangannya Mas Heri, tapi kita harus ke jurnalis Kompas TV dulu di Pengadilan Negeri Cirebon. Ada Abel Insani yang saat ini sudah bersama salah satu kuasa hukum dari Sakatatal untuk menggali informasi terbaru dari sana. Silakan Abel. Ya Abel. Ya saudara, saat ini saya berada di hotel di tempat Sakatatal dan juga kuasa hukum dari Sakatatal baru saja tiba di hotel, di mana nanti rencananya akan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ini sekitar 15 hingga 20 menit lagi, di mana nanti agendanya memang akan ada sidang lanjutan terkait dengan PK Sakatatal yang akan dilanjutkan. Memang ini adalah sidang kelima begitu ya, di mana nanti agendanya akan mendengarkan ahli. Nah, ahli ini memang sebenarnya harusnya kemarin begitu dihadirkan pada persidangan PK Sakatatal, tetapi karena kemarin terkait dengan waktu ini sudah tidak memungkinkan, sehingga satu ahli ini akan dihadirkan pada hari ini. Ini merupakan Dr. Muzakir, di mana Dr. Muzakir ini merupakan ahli pidana yang nanti juga akan memberikan perspektif terkait kasus kematian dari Vina ataupun juga Eki begitu ya, dan apakah dari pihak Sakatatal ini nanti akan memberikan pertanyaan apa saja. Kami juga nanti akan bertanya langsung dengan kuasa hukum dari Sakatatal yang saat ini sudah ada di sebelah kami. Ada Bang Farhad Abbas, kita mungkin boleh berdiri ya. Bu Titin juga ada di sebelah kami. Oke, ini Bang Farhad Abbas dan juga Ibu Titin ini yang sudah ada di hotel dan tadi juga sudah bersama Sakatatal. Kita akan bertanya terkait dengan sidang hari ini. Nah, hari ini kan ada ahli yang akan dihadirkan, satu ahli lagi yang akan dihadirkan. Ini kira-kira apa saja nanti yang akan ditanyakan oleh pihak dari Sakatatal ke ahli begitu? Bang Farhad dulu mungkin? Yang jelas hari ini adalah hari pakar hukum pidana Profesor Muzakir dari Universitas Islam Indonesia. Ya, di mana tolong diam itu, di mana ahli ini tentang, kita bicara tentang persoalan PK, pembunuhan, kemudian tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, tentang ada duanya LP, pembuktian, visum, terus kita juga menyangkut pasal tentang PK, pasal pembunuh 340, 338, pasal penyertaan, turut serta. Nah, kemudian kalau dari kemarin kan juga sudah ada ahli begitu ya, Bang Farhad dan juga Bu Titin. Ini apakah yang mungkin materi yang akan disampaikan atau perspektif baru dari ahli pidana yang akan disampaikan hari ini tuh cukup sama atau seperti apa? ya tentunya masing-masing ahli ya, ketika kita mendapat tulisan itu diskusi pasti berbeda. Yang jelas penyebab kematian gitu. Kalau Prof. Muzakir nanti akan menyatakan bahwa apa penyebab kematian itu, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Nah, dia pasti akan membandingkan dengan beberapa contoh. Ada sebuah kecelakaan
yang dimana kematian akibat kecelakaan itu. Contoh kasus Garut, ya, karena terjadi kecelakaan, akhirnya timbul ada kasus pembunuhan korban lainnya kan kira-kira begitu. Nah nanti kalau perkara kita ini emang bahwa selama ini memang kasus kecelakaan kok tiba-tiba dibuat kasus pembunuhan gitu. Kan berbeda kalau misalnya, tahu kan kasus Garut itu? Oke, tahu. Ya artinya korbannya belum meninggal kan, tapi karena ingin dihilangkan ya akhirnya dibunuh kan kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tapi dari perspektif yang kemarin sudah ahli berikan keterangannya di pengadilan, kalau menurut Bu Titi nih sekarang, puas nggak dari kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan kesaksian atau keterangan dari ahli yang kemarin sudah diterangkan? Ya sangat puas lah, karena apalagi dari forensik kan, kalau misalnya ada TKP di belakang showroom berarti harus ada darah, harus ada bagian-bagiannya, apakah itu tanah, apakah itu rumput yang menempel di tubuh korban ketika dibawa ke rumah sakit, karena kan ada beberapa TKP gitu. Kalau versinya tuntutan ternyata kan tidak ada bersih dan tidak ada dicantumkan di dalam visum juga, misalnya ditemukan lumpur, ditemukan tanah di bagian tubuhnya, kan nggak ada gitu. Itu tubuh juga bersih, tidak tercantum pula di visum. Jadi sangat puas juga dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Kami sangat puas dari tim ya. Dari keterangan saksi dan juga novum yang kemarin juga sudah dibacakan, artinya memang ada indikasi berbeda gitu ya Bu dengan hasil tuntutan yang dibacakan oleh hakim pada saat itu. Ya sangat berbeda lah. Kalau dari dulu sih saya dari dulu sudah meyakini nggak ada pembunuhan atau pemerkosaan, apalagi sekarang dengan dukungan tim dari Jakarta, kemudian juga dengan keterangan-keterangan lainnya itu yang dihadirkan. Oke, baik, ini kan saksi hari ini ada satu ya, Bang Farhad, ada dari ahli yakni Dr. Muzakir. Apakah nantinya akan ada saksi lainnya nih yang akan dihadirkan? Memang minta supaya Uya Kuya hadir, tapi nggak tahu kalau hari ini hakim masih memberi kesempatan, kita akan lanjutkan dengan penambahan satu saksi. Tapi kalau tidak, ya berarti anggota itu Mas Polres yang sudah bersurat. Nah ini aku juga mau tanya, ini terkait dengan kemarin kan Pak Susno juga sempat menyebutkan begitu ya, ada kok dari Polres pindah ke kota gitu. Nah ini apakah dari polisi sudah ada follow up? Karena saya dengar dari pihaknya Saka Tatal ini sudah mengirimkan surat undangan begitu untuk Polres agar bisa menjadi saksi di persidangan. Ini bagaimana dari Bang Farhad dulu? Jadi Dari Senin Mas saya kirim surat. Jadi peninjauan kembali ini merupakan satu kesempatan minimal klarifikasi untuk mendukung data jaksa ya tentang titik terang persoalan ini. Harusnya polisi-polisi atau ada yang bilang kita fitnah itu hadir, khususnya dari Polsek Talun yang ada olah TKP pada tahun 2016 lalu. Sehingga jangan hanya bilang sudah dihukum apa? Karena korban kita juga sudah dianiaya, tapi katanya saling pukul-pukulan, tidak seperti itu. Ayo kita hadir di sini dan nanti kita uji gitu. Yang jelas, saya udah bertemu dengan semua lawyer semua ya, mau berdebat. Mereka nggak punya itu bukti saintifik crime investigation itu, dia nggak punya gitu. Kenapa? Karena mereka itu hanya berdasar keterangan-keterangan aja. Si Dede aja ditanya, kamu kenapa yakin pembunuhan? Karena pengakuan Rudiana, pengakuan Aib dengan Dede aja. Jadi dia seorang polisi nggak bilang oh dari SMS-nya, dari WA-nya ini, dari hasil darah, dari DNA, nggak ada, nggak ngomong kayak gitu. Makanya sangat simpel banget. Makanya saya bilang yang salah siapa? Mereka bilang polisi, jaksa yang salah. Karena jaksa yang P21, ya udahlah, polisi benar, polisi hebat, jaksa. Jaksa juga bilang udah benar juga, jadi yang mana ya? Berarti melalui peninjauan kembali, melalui ya. Tapi saya yakin setelah persidangan ini, jaksa pasti ada suatu kesimpulan. Karena walaupun kemarin Peggy bebas, dan kalau dituduh pasal pra-peradilan, dituduh pasal pemerkosaan, nggak akan pernah P21 perkara itu. Kenapa? Karena DNA itu nggak bisa di-take kembali. Karena sumber kegaduhan adalah pernyataan dokter dari Rumah Sakit Polri Indramayu yang menambahkan adanya temuan sperma. Padahal dari kenyataan saksi pembanding kita, nggak ada sperma yang bisa bertahan 10 hari. Nah, kemarin dari itu dari ahli ya? Di luar, kalau di dalam nggak ada. Karena sperma itu bentuknya cairan dan dapat didorong dengan cairan, misalnya kencing hilang, misalnya dengan waktu yang lama hilang, nah, misalnya dengan dipencet hilang kalau pada laki-laki. Tapi kalau pada perempuan, ya kalau dia masuk dia hamil, kalau dia keluar makanya nggak hamil. Apalagi pernah ada proses mandi jenazah. Nah, kemudian kuburnya udah dimasuk di dalam tanah hampir 10 hari. Nah, kemudian
pengakuan dari tukang mandi jenazah bahwa diobok-obok sampai dalam. Dari awal tidak ada ciri-ciri pemerkosaan. Kalau ada lawyer yang mengatakan ada darah, ya darah itu pendarahan aktif itu mens. Oke. Ya, mens. Oke, baik. Dan ada pembalutnya. Oke, baik. Dalamnya nggak rusak. Oke. Kalau mengatakan turun 30 itu bukan gara-gara. Masa ada orang memperkosa Oke. 11 orang digilir. Oke, baik. Oke, Kamu siap. sayang banget nyimpan Siap. pembalutnya gitu. Oke, baik. Tapi kita mungkin akan fokus ke sidang hari ini lagi ya. Bagaimana dengan saksi Bu Titin tadi kan sudah disebutkan bahwa dari pihak dari Sakatatal ini sudah mengirimkan undangan agar dari Polres ini datang untuk menjadi saksi. Apakah itu sudah ada tanggapan dari Polres? Saya kirimkan surat itu hari Senin. Saya sendiri yang kirimkan supaya sampai ke tangan yang bersangkutan. Hari Senin saya datang ke Polres Sumber, saya disampaikan 2 surat. Untuk anggota yang ada di sana, saya sampaikan 2 surat ke anggota Polsek Talun, saya suratkan 1 surat ke Kapolres Cirebon Kota. Nah, dari 5 surat itu sampai hari ini tidak pernah ada jawaban. Ibu Kapolres Sumber kan perempuan, kami sedang memperjuangkan yang dulunya anak laki-laki usia 15 tahun. Kami mohonkan Ibu mengizinkan karena informasinya belum sampai ke meja Kapolres. Nah, nyangkutnya di mana surat itu? Karena dari hari Senin saya kirimkan, harusnya sidang hari Selasa. Kami masih punya waktu hari ini untuk bersidang, untuk menghadirkan saksi fakta. Nanti kita mohonkan kalau mereka hadir. Jamnya jam 10 Bu, masih ada waktu Bu. Oke, baik. Berarti dari pihak Sakatatal ini sebenarnya mengharapkan sekali untuk Kapolres Sumber ini bisa datang di persidangan. Mengizinkan anggotanya, bukan hanya yang mengizinkan anggotanya untuk hadir di persidangan. Karena kan saya juga berkirim surat itu kop suratnya kok bukan kop surat saya yang pengacara kampung. Kop suratnya Pak Farhat Abbas. Masa sih gitu, kalau kop suratnya pakai saya mah nggak didengar lah. Baik. Ini artinya sebenarnya begini, dari pihak Bu Titin atau pihak dari kuasa hukum Sakatatal ini sudah mengirim kepada polisi begitu ya untuk hadir dalam persidangan. Anggota yang pada saat itu yang diundang adalah anggota yang pada saat itu melakukan TKP. Ya, yang diundang itu yang melakukan olah TKP, memohonkan untuk hadir di sidang. Kop suratnya barangkali ke Kapolres Cirebon lupa itu kop suratnya Kapolres pakai Farhat Abbas, pakai FA bukan pakai saya. Kalau pakai saya nggak apa-apa, diabaikan lah orang Cirebon. Ini kop suratnya pakai kop surat Farhat Abbas, FA warnanya oranye itu ya Mas ya. Barangkali mana sih kop suratnya gitu. Kop suratnya pakai itu. Jadi kop suratnya pengacara nasional bukan pengacara kampung, diharapkan bisa hadir. Oke, itu adalah satu yang diminta sekali dari kuasa hukum Sakatatal bahwa hari ini polisi dari Polres Sumber ini bisa hadir di persidangan, apalagi anggota yang pada saat itu melakukan olah TKP. Nah, ini tentu saja nanti bisa menjadi penguat begitu ya Bu ya untuk persidangan hari ini. Apakah nanti yang akan diberikan keterangannya oleh polisi yang melakukan olah TKP. Nah, pertanyaan terakhir adalah untuk Bang Farhat, apakah yakin untuk PK ini bisa menang dengan menghadirkan saksi-saksi dan juga ahli yang kemarin sudah berbicara begitu? Justru saya nggak akan takabur mengatakan saya yakin, tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan kan? Ya kan? Artinya sih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan Dede mencabut, Teguh mencabut, semua mencabut. Widya Mega hadir. Iya, Widya Mega hadir, semua apa masih yakin? Kita ini bukan menarik yang parah ngarang-ngarang loh, pembunuh dibilang kecelakaan, justru visum di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Nah, karena kecelakaan inilah yang kita mengatakan kita menarik lagi pola pikir Pak Hakim. Kenapa dulu saksinya jaksa nggak dihadirkan? Kenapanya sumpah gitu? Ini akhirnya jadi begini gitu. Kemudian mana handphone itu katanya ada perintah untuk mengajak membunuh tanggal 17 Agustus 2016. Transi percakapan Mana juga ada. Ya, tidak ada. Kemudian tes DNA, kemudian tes sidik jari itu tidak ada, nggak dimiliki mereka. Oke, berarti poin-poin untuk investigasi krim itu nggak ada sama polisi sekali. bersyukur dengan Peggy dikabulkan pra-peradilannya, jadi jaksa tidak repot-repot untuk memberi petunjuk yang mungkin tidak akan pernah tercapai, yaitu adalah siapa pemilik DNA. Karena sudah 7 orang dihukum pidana seumur hidup gara-gara dituduh memperkosa. Padahal tidak ada kejadian pemerkosaan.
Baik, berarti kita akan nantikan nanti saudara bagaimana proses dari sidang PK Sakatatal yang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon. Terima kasih Ibu Titin, terima kasih Bang Farhad. Semoga nanti saya juga akan menantikan ya, ini polisi juga sebenarnya harus hadir karena kita bisa mendengarkan bagaimana keterangan dari polisi, apalagi yang mengolah TKP pada saat kematian Eki dan juga Vina pada saat atau malam itu begitu. Karena tentu saja ya dari beberapa pengakuan saksi yang sudah menjabut BAP, lalu juga ia mengatakan bahwa ingin melakukan pengakuan baru terkait dulu diminta atau ada intervensi dari polisi untuk menandatangani BAP yang tidak pernah ia lakukan. Tentu saja ini juga harusnya dari polisi sudah ada untuk bersanding dengan para saksi-saksi ini untuk memberikan pernyataan. Atau tadi yang disebutkan Bu Titin bahwa untuk polisi ini sebaiknya hadir untuk bisa mengklarifikasi ataupun juga memberikan keterangan bahwa memang jika polisi tidak melakukan penganiayaan kepada Sakatatal ataupun juga 7 terpidana lainnya yang kini masih berada di penjara. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu karena baru saja Bang Farhad Abbas atau Farhad Abbas bersama dengan Titin, kuasa hukum dari Sakatatal ini sudah mulai bersiap. Sebentar lagi kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk melihat atau mendengarkan proses dari sidang PK Sakatatal. Hari ini ada satu ahli yang akan dihadirkan, di mana tadi juga saya sudah melihat, yaitu Dr. Muzakir yang nantinya akan memberikan perspektif baru terhadap kematian Eki dan juga Vina. Tentu meskipun dari ahli ini belum mengatakan apa saja yang nanti mungkin akan diterangkan begitu ya. Ia hanya mengatakan nanti apa yang akan ditanyakan oleh pihak jaksa, pihak dari kuasa hukum Sakatatal dan juga hakim yang ditanyakan kepada dirinya. Barulah ia akan menjawab sesuai dengan kapasitas yang ia tahu. Tetapi memang kalau kita lihat ya, ini kan sudah memasuki sidang kelima begitu, di mana pada sidang kedua novum yang sudah dibacakan oleh kuasa hukum dari Sakatatal ini semuanya ditolak oleh jaksa penuntut umum. Dan kita akan lihat bahwa untuk hari ini seperti apa jalannya persidangan dan apakah sidang PK Tatal ini akan masuk ke Mahkamah Agung. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Abel Insani dari salah satu hotel di Cirebon, di mana Sakatatal dan kuasa hukumnya berkumpul sebelum menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti akan kami perbarui juga informasi dari Anda, Abel. Terima kasih.